Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang perangkat pembelajaran yang kami gunakan pada kegiatan micro teaching di tahun ini. Perkenalkan, nama saya Marsha Novita Anggraini, anggota dari kelompok 5. Saya akan menjelaskan tentang alur tujuan pembelajaran mata pelajaran bahasa Inggris yang meliputi identitas, capaian pembelajaran fase E, dan juga capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Yang pertama ada identitas, yakni nama dokumen, alur dan tujuan pembelajaran, mata pelajaran bahasa Inggris, fase menggunakan fase E, kelas 11 reguler, dan juga penyusunnya adalah Dewi Indah Kusuma. Ya, selanjutnya capaian pembelajaran fase E, yakni pada akhir fase E, peserta didik menggunakan teks lisan, tulisan, dan visual dalam bahasa Inggris untuk berkomunikasi sesuai dengan situasi, tujuan, dan pemirsa atau pembacanya. Berbagai jenis teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, report, dan teks otentik menjadi rujukan utama dalam mempelajari bahasa Inggris di fase ini. Peserta didik menggunakan bahasa Inggris untuk menyampaikan keinginan atau perasaan dan berdiskusi mengenai topik yang dekat dengan keseharian mereka atau isu yang hangat sesuai usia peserta didik di fase ini. Mereka membaca teks tulisan untuk mempelajari sesuatu atau mendapatkan informasi. Keterampilan inferensi tersirat ketika memahami informasi. Dalam bahasa Inggris mulai berkembang, peserta didik memproduksi teks tulisan dan visual yang lebih beragam dengan kesadaran terhadap tujuan dan target pembaca. Materi naratif teks legend di skill reading untuk kelas 11 SMA masih masuk ke fase E dalam kurikulum Merdeka pada pembuatan modul pembelajaran kali ini. Karena siswa perlu memperkuat pemahaman dasar tentang ide pokok, isu, dan juga plot dalam teks naratif sebelum belajar keterampilan sintesis dan inferensi yang lebih kompleks di fase F. Selanjutnya, capaian pembelajaran berdasarkan elemen. Kami menggunakan elemen membaca dan memirsa. Pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti teks narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan juga report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi detail, spesifik, dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk di antaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu-isu, atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat dalam sebuah teks. Baik, selanjutnya saya Rika Dwi Amelia Santoso akan menjelaskan bagian alur tujuan pembelajaran pada perangkat pembelajaran kelompok kami, kelompok 5. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Di sini elemen membaca dan memirsa. Kode TP yang pertama adalah menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, teks tulis, naratif teks terkait legenda melalui media Magic Tree of Legends dengan ketepatan yang optimal. Kemudian kode TP yang kedua, menangkap makna fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks, tulis, naratif teks terkait legenda melalui pop-up book dan Genius Board dengan ketepatan yang optimal. Kemudian, alur tujuan pembelajaran. Yang pertama, elemen capaian pembelajaran, membaca dan memirsa. Pada akhir fase E, peserta didik membaca dan merespon berbagai macam teks seperti narasi, deskripsi, prosedur, eksposisi, recount, dan report. Mereka membaca untuk mempelajari sesuatu atau untuk mendapatkan informasi. Mereka mencari dan mengevaluasi dari spesifik detail dan inti dari berbagai macam jenis teks. Teks ini dapat berbentuk cetak atau digital, termasuk diantaranya teks visual, multimodal, atau interaktif. Pemahaman mereka terhadap ide pokok, isu-isu, atau pengembangan plot dalam berbagai macam teks mulai berkembang. Mereka mengidentifikasi tujuan penulis dan mengembangkan keterampilannya untuk melakukan inferensi sederhana dalam memahami informasi tersirat dalam teks. Kemudian, tujuan pembelajaran yang pertama di sini adalah menganalisis fungsi sosial
Struktur teks, unsur kebahasan teks, tulis, naratif teks terkait legenda melalui media Magic Tree of Legend. Kemudian yang kedua, menangkap makna fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks tulis naratif terkait legenda melalui media pop-up book dan genius board dengan ketepatan yang optimal. Kemudian, pada alur tujuan pembelajaran, S1, menganalisis fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasan teks tulis, naratif teks terkait legenda yang memiliki kearifan lokal, The Legend of Prambanan Temple, melalui media Magic Tree of Legends dengan ketepatan yang optimal. Kemudian E2, menangkap makna fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasan teks tulis, naratif teks terkait legenda yang memiliki kearifan lokal, yaitu The Legend of Prambanan Temple, melalui media pop-up book dan genius boards dengan ketepatan yang optimal. Selanjutnya, untuk materi di sini adalah naratif teks dengan konteks legend atau teks narasi yang berkaitan dengan legenda. Kemudian, profil pelajar Pancasila dengan memiliki dimensi yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, berpikir kritis dan kreatif. Dengan alokasi waktu 1 kali 15 menit. Sekian untuk penjelasan alur tujuan pembelajaran dari perangkat pembelajaran kelompok kami. Selanjutnya, saya Iftiar Rahmania akan menjelaskan modul ajar bahasa Inggris yang merupakan bagian dari perangkat pembelajaran kelompok 5. Mata pelajaran Bahasa Inggris, jenjang sekolah menengah atas, kelas 11 reguler, dengan alokasi waktu 1 pertemuan kali 1 JP kali 15 menit sama dengan 15 menit. Tahapan fase E, domain konten membaca atau reading. Tujuan pembelajaran reading atau membaca, siswa mampu menganalisis dan menangkap makna, fungsi sosial, struktur teks, unsur kebahasaan teks tulis naratif teks terkait legenda melalui media Magic Tree of Legends, pop-up book, dan genius board dengan ketepatan yang optimal. Konten utama yang digunakan yakni naratif teks berupa legend. Berikut pertanyaan inti yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran pada bagian apersepsi. Prasyarat pengetahuan atau keterampilan. Siswa mampu membaca dan menganalisis berbagai contoh teks narasi atau legenda secara mandiri. Target profil pelajar Pancasila yakni siswa yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, gotong royong, dan berpikir kritis maupun kreatif. Target siswa adalah siswa reguler atau tipikal dengan jumlah siswa maksimum 36 sampai 40 siswa. Ketersediaan materi, yakni pengayaan lebih lanjut, serta alternatif penjelasan tambahan. Model pembelajaran yang digunakan Cooperative Learning tipe Peer Checks by Spencer Kagan 1993. Alasan penggunaan model pembelajaran ini yakni karena mendorong kreativitas serta interaksi antar siswa, serta memperdalam pemahaman siswa melalui diskusi dan verifikasi bersama. Kemudian asesmen berupa asesmen berpasangan, soal true or false, benar atau salah. Materi ajar, alat dan bahan. Materi berupa naratif teks, yaitu legend, teks yang mengisahkan cerita rakyat zaman dahulu yang berkaitan dengan peristiwa serta asal-usul terjadinya suatu tempat. Fungsi sosial, yakni untuk menghibur, memberikan informasi, dan mendidik pembaca melalui nilai moral yang terkandung di dalamnya. Struktur teks, diantaranya orientation atau pengenalan para tokoh, latar, dan arah cerita. Kemudian complication atau munculnya masalah yang dihadapi oleh para tokoh. Resolution, munculnya penyelesaian untuk masalah yang dihadapi oleh tokoh. Kemudian yang terakhir, reorientation, nilai moral yang dapat dipelajari oleh pembaca. Unsur kebahasaan
yakni kalimat yang menggunakan past tense atau bentuk lampau, penanda waktu, konjungsi temporal, kata kerja aksi atau action verb, kata sifat atau adjektif, serta kata keterangan atau adverb. Kemudian media yang digunakan yang pertama yakni Magic Tree of Legends yang berkaitan dengan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan naratif teks atau berupa legend. Alat dan bahan untuk pembuatan media ini yakni gunting, cutter, double tape, selotip, lem kertas, lem tembak, printer, pulpen, penggaris, meteran, cetak gambar pohon dan elemen materi, kardus bekas, kertas linen putih, serta tali rami. Berikut adalah media pembelajaran Magic Tree of Legends. Pada sisi kiri dan kanan terdapat unsur kebahasaan naratif teks legend. Kemudian pada sisi kiri merupakan fungsi sosial serta pengertian dari naratif teks dan juga legend. Selanjutnya pada sisi kiri dan juga kanan terdapat struktur teks naratif teks yaitu legend. Yang kedua yakni pop-up book yang membuat contoh naratif teks. Legend, The Legend of Prambanan Temple, alat dan bahan untuk pembuatan media yang tertera pada layar. Media pembelajaran ini bertujuan untuk memvisualisasikan teks berjudul The Legend of Prambanan Temple, serta membantu siswa untuk mengimajinasikan apa yang mereka baca. Pada halaman kedua pop-up book ini terdapat teks dengan judul The Legend of Prambanan Temple serta gambar-gambar yang mendukung visualisasi teks tersebut. Kemudian media yang ketiga yakni Genius Board sebagai pair worksheet yang berisi latihan soal true or false yang berkaitan dengan The Legend of Prambanan Temple. Selanjutnya, media pembelajaran Genius Board yang digunakan pada proses exercise narrative text legend. Selanjutnya yakni metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, dan peer discussion. Beberapa sumber yang digunakan terutama Afrilia Santi R tahun 2021, Bahasa Inggris tingkat lanjut untuk SMA kelas 11, Jakarta, Pusat Perbukuan Badan Standar, Kurikulum dan Asesmen Pendidikan. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Berikutnya langkah pembelajaran. Pada kegiatan awal, guru model menyiapkan siswa untuk mengikuti proses pembelajaran. Kegiatan dimulai dari menyapa, berdoa, dan memeriksa kehadiran. Kemudian menjelaskan tujuan pembelajaran dan menyampaikan cakupan materi serta penjelasan uraian kegiatan. Memotivasi siswa secara kontekstual sesuai dengan manfaat pembelajaran mengenai naratif teks legend. Kemudian menginstruksikan salah satu siswa untuk memimpin siswa yang lainnya melakukan Marsha Dance Monster sebagai kegiatan icebreaking. Siswa yang melakukan kesalahan dalam kegiatan ini diharuskan untuk menjawab pertanyaan pemantik. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik sebagai kegiatan apersepsi sekaligus menampilkan gambar Candi Prambanan pada media Magic Tree of Legends. Yang selanjutnya, kegiatan inti menjelaskan sekaligus melakukan tanya jawab dengan siswa terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks tulis naratif teks legend menggunakan media Magic Tree of Legend. Kemudian membagi siswa ke dalam tim berpasangan atau pair, di mana setiap tim terdiri dari 2 orang yang bekerja sama. Kemudian menampilkan pop-up book yang memuat contoh naratif teks legend berjudul The Legend of Prambanan Temple. Menginstruksikan perwakilan dari setiap tim untuk maju ke depan dan mengamati pop-up book yang ditunjukkan. Jika siswa telah memahami isi dari cerita yang ditampilkan dalam pop-up book, siswa dapat kembali ke timnya masing-masing untuk melanjutkan proses diskusi. Kemudian menginstruksikan siswa untuk mengerjakan exercise pada Genius Board atau pair worksheet yang berisi latihan soal true or false yang berkaitan dengan The Legend of Prambanan Temple dengan berdiskusi sekaligus
saling memeriksa jawaban satu sama lain atau peer check. Kemudian, menginstruksikan siswa untuk mengambil pilihan jawaban true or false dari amplop yang tersedia di Genius Board. Selanjutnya, menempelkan jawaban yang benar ke bagian yang telah disediakan pada Genius Board. Melakukan pembahasan bersama terkait hasil jawaban dari exercise yang telah dikerjakan oleh siswa. Kemudian memberikan hadiah atau reward bagi tim yang memiliki jawaban benar paling banyak, sekaligus paling cepat dalam menyelesaikan exercise pada Genius Board. Kemudian yang terakhir, menginstruksikan siswa untuk mengumpulkan hasil pengerjaan exercise pada Genius Board untuk selanjutnya dilakukan pencatatan nilai. Bagian selanjutnya yakni kegiatan akhir, melakukan refleksi tentang pembelajaran hari ini dan membimbing siswa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran. Memberikan arahan mengenai rencana tindak lanjut pembelajaran untuk pertemuan berikutnya, serta menutup proses pembelajaran dengan berdoa dan mengucapkan salam. Proses penilaian dengan pedoman penilaian dari exercise peer checks activity. Penskoran instrumen dilakukan dengan memberikan skor 20 untuk setiap jawaban benar dan 0 untuk jawaban salah. Kemudian hasil skor dikalikan dengan angka 5. Berikut kunci jawaban dari exercise peer checks activity. Bahan ajar Magic Tree of Legend berkaitan dengan fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan naratif teks legend. Pada bagian sisi kanan dan kiri daun dari pohon terdapat materi pengertian dan struktur naratif teks legend yang dapat ditarik ke samping atau pop-up. Materi pengertian dan struktur naratif teks legend yang dapat ditarik ke samping atau pop-up. Kemudian pop-up book memuat contoh naratif teks legend berupa The Legend of Prambanan Temple. Selanjutnya lembar kerja. Exercise berupa peer checks activity, true or false. Berikut pilihan jawaban true or false di amplop yang telah disediakan. Kemudian tampilan true or false exercise pada Genius Board yang telah dikerjakan. Selanjutnya, refleksi untuk guru berupa apa saja keberhasilan yang sudah dicapai di tujuan pembelajaran ini, kemudian apa yang harus menjadi perhatian khusus dalam pelaksanaan tujuan pembelajaran, apakah itu cara mengajar oleh guru model, kemudian apa yang harus diperbaiki bila siswa tidak paham penjelasan yang diberikan, kemudian siswa mana yang membutuhkan perhatian khusus. Selanjutnya refleksi untuk siswa, apakah materi naratif teks berupa legend yang disampaikan cukup jelas? Atau saya kurang paham materi yang disampaikan, apakah karena guru yang menyampaikan terlalu cepat atau saya yang lamban dalam memahami. Kemudian remedial dan pengayaan, program tindak lanjut berupa remedial, yakni siswa yang belum mencapai KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sebesar 75 diberi tugas untuk membaca beberapa teks naratif berupa legenda selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, guru mengevaluasi kemajuan kompetensi peserta didik dalam menangkap makna dan menganalisis teks naratif berupa legenda. Kemudian guru melaksanakan penilaian remedial. Selanjutnya bagian pengayaan, bagi siswa mempunyai nilai di atas KKTP atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sebesar 75, diberi pengayaan berupa tugas mandiri untuk membaca dan menceritakan pengalaman dari kegiatan membaca teks naratif berupa legenda. Secara singkat, dalam bentuk video berdurasi kurang dari 1 menit, kemudian video pendek tersebut dipublikasikan di media sosial berupa Instagram. Perkenalkan, nama saya Rosi Junita Anggraini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang asesmen yang kami gunakan. Asesmen yang kami gunakan adalah true or false dengan media Genius Board.
Alasan kami menggunakan asesmen true or false karena asesmen ini dinilai dapat mengukur pemahaman siswa sesuai dengan skill yang kami gunakan dalam modul ajar, yakni skill reading. Juga true or false dinilai lebih efisien dan dapat digunakan dalam waktu yang singkat. Selain itu, asesmen yang digunakan ini dapat mendorong siswa untuk berkolaborasi dalam menjawab pernyataan yang ada dalam media sesuai dengan model pembelajaran pair checks oleh Spencer Kagan. Lalu berikut ini adalah bentuk dari Genius Board. Kemudian ini adalah pernyataan-pernyataan yang ada di dalamnya. Pernyataan yang pertama, Roro Jonggrang was a beautiful princess. Lalu siswa diperkenankan untuk memilih menjawab true atau false berdasarkan pada jawaban yang ada di dalam amplop. Lalu siswa bisa menempel di sisi sebelah kanan dari pernyataan lalu menggunakan pushpin untuk merekatkannya. Untuk penskorannya, setiap pernyataan, karena ini berisi 5 pernyataan, setiap penskoran bernilai 20 jika benar, dan jika salah maka nilainya adalah 0. Demikian penjelasan perangkat pembelajaran yang kami gunakan pada kegiatan micro teaching di tahun 2024 meliputi materi naratif text legend. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.